Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku yang terkasih, keberadaan hidup orang percaya di tengah dunia ini adalah untuk jadi berkat, untuk jadi kesaksian yang baik bagi dunia. Karena itu kita dituntut mempunyai kehidupan yang berbeda dari orang dunia. Roma 12 ayat yang kedua firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jika hidup kita tidak jauh berbeda dari orang dunia, itu berarti kita telah gagal jadi orang percaya. Bahkan Yakobus dengan keras menyatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi jika seseorang mengasihi dunia, dapat dipastikan bahwa dia tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, karena ia lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Saudaraku, keduniawian merupakan suatu roh, yaitu suatu atmosfer, suatu pengaruh yang menembus seluruh kehidupan manusia. Sehubungan dengan firman yang telah saya bacakan sebelumnya, tidak berarti bahwa di dalam masyarakat kita harus berlaku seperti orang suci, hidup menyendiri, tidak bersosialisasi, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh hidup menurut cara hidup orang dunia yang cenderung berkompromi dengan dosa dan hidup dalam kedagingan. Dewasa ini banyak orang Kristen yang bergandengan tangan dengan dunia ini sehingga sulit dibedakan manakah orang yang percaya, mana orang yang tidak percaya, manakah yang orang Kristen, manakah yang orang duniawi. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Terlebih-lebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, yang sudah di ambang pintu ini, kita harus berjuang untuk hidup benar dan tidak bercacat celah. Kita harus tegas tidak terhadap dosa. Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bukti kalau kita tidak mengasihi dunia adalah tidak berkompromi dengan dosa, sebaliknya hidup menurut pimpinan roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Engkau inginkan sebagai anak-anak-Mu, kami tidak mengasihi dunia. Dan bukti bahwa kami tidak mengasihi dunia ini adalah dengan tidak berkompromi dengan dosa. Engkau inginkan kami hidup berbeda dengan dunia ini. Kami harus hidup tegas berkata tidak terhadap setiap pelanggaran dan dosa, karena yang Engkau inginkan kami jadi berkat, kami jadi kesaksian yang baik bagi dunia ini. Setiap orang percaya yang hidupnya adalah tempat di mana Allah bertahta harus jadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki komitmen yang teguh. Kami tidak main-main, tetapi kami selalu mempunyai integritas sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini. Jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, keberadaan hidup orang percaya di tengah dunia ini. Biarlah kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sebaliknya hidup penuh hikmat dan bijaksana, tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami untuk melewati setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami, kami hadapi. Kekuatan daripada Tuhan bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan, angku dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin
punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 3112 789. Sekali lagi 010 3112 789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.